Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji variabel mediator menggunakan sebuah tools yang bernama proses makro. Nah, uji variabel mediasi ya dalam analisis regresi. Nah, itu contohnya seperti model ini, teman-teman. Nah, model ini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah model yang terdiri dari satu variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel mediator. Nah, efikasi diri ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Lalu kesiapan kerja ini adalah variabel terikat atau variabel independen, dan motivasi belajar itu adalah variabel mediator. Jadi motivasi belajar ini sebagai variabel yang memediasi pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Nah, kita ingin tahu apakah motivasi belajar ini itu punya efek mediator ya, atau punya efek mediasi terhadap pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja, atau sebaliknya justru dia tidak punya efek mediasinya ya. Nah, kita akan menganalisis itu atau menguji itu menggunakan software SPSS dan dengan bantuan suatu tools yang nanti diinstal di SPSS yang bernama proses makro. Nah, seperti apa proses makro dan bagaimana caranya menginstal tools proses makro itu di SPSS. Ini saya keluar dulu. Oke. Nah, saya ke sebuah website. Ya, di sini website dari University of Calgary. Ya. Nah, untuk mendownload tools proses makro ya, kita harus ke situs ini, University of Calgary, lalu kita ke sini. Nanti saya akan cantumkan linknya ini ya. Link ini di deskripsi atau kalau tidak di bagian komen ya. Nah, ini akan saya cantumkan linknya. Nah, kita membuka link ini dan kita scroll ke bawah. Di sini ada cara untuk mendownload proses makro ya. Nah, ini proses makro for SPSS SAS NR. Nah, proses is a computational tool invented by C.C. Ram expert Andrew F. Hayes. Jadi proses makro ini itu ditemukan atau dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Andre F. Hayes. Kemungkinan Andre F. Hayes ini adalah dosen di University of Calgary ya. Nah, jadi proses makro ini, tools proses makro ini itu free untuk diinstal di SPSS, SAS atau R. Nah, ini saya sudah download, lalu sudah saya install, teman-teman. Sudah saya install ke sini. Nah, setelah diinstal itu nanti dia ditemukan di menu regression. Ini proses M2 by Andrew F. Hayes atau Hayes ya. Andrew F. Hayes. Nah, jadi akan ditemukan di menu regression, lalu proses ini. Nah,
cara untuk menginstalnya itu jadi setelah di-download lalu kemudian teman-teman buka foldernya, lalu untuk mendownloadnya itu teman-teman ke extension ya. Jadi kalau teman-teman ini menggunakan SPSS ya, yang versinya itu mungkin sekitar versi 24 atau 24 ke atas atau 25 ke atas ya, itu kan ada menu extension, menu bar extension ini. Nah, teman-teman ke extension, lalu ke utilities, lalu ke ini kayaknya install custom dialog ini. Nah, lalu teman-teman tinggal cari toolsnya ya yang mau diinstal. Nah, ini proses 34 SPSS yang ini. Nah, saya klik terus, lalu klik ini. Nah, nanti cari yang file SPD-nya, lalu di open. Nah, setelah di open nanti dia langsung masuk di sini di menu regression process by Andrew F. Hayes. Oke, jadi model kita itu adalah ini ya. Model kita adalah pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja yang dimediasi oleh motivasi belajar. Nah, saya sudah punya datanya ini ya. Nah, datanya seperti ini, saya sudah punya datanya. Lalu kemudian kita akan melakukan analisis regresi dengan satu variabel mediator tadi, yaitu motivasi belajar, menggunakan proses makro. Nah, dengan menggunakan proses makro ini ya, itu kita tidak perlu lagi melakukan uji sobel ya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan uji sobel karena dengan menggunakan proses makro ini, output yang dihasilkan itu sudah termasuk dengan indirect effect-nya, total effect dan juga indirect effect-nya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan uji sobel untuk menguji indirect effect dan juga total effect-nya ya teman-teman. Oke, jadi saya ke analyze, lalu saya pilih regression, saya pilih proses makro ini. Nah, ini saya reset. Nah, lalu kita tinggal masukkan data ini ke masing-masing variabel ya. Kesiapan kerja ini kan variabel dependen ya, atau variabel Y. Nah, variabel independennya X-nya itu adalah efikasi diri, prediktornya. Lalu motivasi belajar adalah mediatornya. Lalu untuk model number itu kita pilih yang 4. Jadi untuk apa ya? Untuk variabel mediator itu model numbernya itu 4 ya. Itu ada di website ya, di website yang ini ya, kalau saya tidak salah. Ada di website ini mungkin. Ada. Jadi di situ dijelaskan bahwa untuk variabel untuk menganalisis variabel variabel mediator itu kita bisa menggunakan model number 4 ya. Nah, lalu kemudian saya ke option. Nah, di option ini saya akan centang yang ini, show total effect. Jadi kita akan menunjukkan total effect-nya atau mengeluarkan hasil output total effect-nya. Nah, ini only model 4. Jadi betul ya, model 4. Lalu ini saya pilih ini, pairwise contrast of indirect effect. Jadi akan menghasilkan output indirect effect-nya. Nih ya. Nah, itu. Jadi saya akan pilih 2 ini. Lalu kemudian saya pilih continue. Lalu saya pilih OK. Kita tunggu beberapa saat dia masih running. Ya, ini masih running matrix. Nah, matriksnya hasil outputnya sudah muncul ya, matriksnya.
Kita lihat di sini model 4, sampelnya 128, variabel terikatnya adalah kesiapan kerja atau KK, variabel bebasnya itu adalah efikasi diri atau ED, variabel mediatornya adalah motivasi belajar atau MB. Sampel size-nya ada 128. Nah, pertama-tama kita lihat dulu outcome variable yang pertama ini. Ini menunjukkan regresi dari efikasi diri terhadap motivasi belajar atau atau model A ya, model A ini. Nah, model A efikasi diri, pengaruh efikasi diri terhadap motivasi belajar. Jadi model A ini. Nah, kita lihat di model A ini, kita lihat nilai koefisiennya itu adalah 0,4341 ya. Jadi koefisien itu bernilai positif, artinya ada pengaruh positif dari efikasi diri terhadap motivasi belajar. Lalu kita lihat nilai T-nya itu adalah 7,3456. Ini artinya lebih dari 1,9 berapa ya? Yang menurut ketetapannya ya, menurut ketetapan itu kalau tidak salah 1,9 berapa ya, saya lupa. Jadi ini kan lebih. Nah, P-nya juga kan lebih kurang dari 0,05. Artinya signifikan pengaruh dari efikasi diri terhadap motivasi belajar. Jadi ada pengaruh efikasi diri terhadap motivasi belajar. Tuh. Itu outcome yang pertama. Lalu menunjukkan outcome yang kedua. Nah, outcome kedua ini itu berisi model B dan C yang ini, teman-teman. Model B yaitu pengaruh dari motivasi belajar terhadap kesiapan kerja, lalu dengan model C efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Nah, pertama kita lihat yang model C dulu ya. Ini kan efikasi diri terhadap kepuasan kerja. Nah, model C ini bisa dikatakan juga adalah pengaruh langsung ya. Pengaruh langsung tanpa ada variabel mediasi. Jadi pengaruh langsung efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Nah, kita lihat pengaruh langsung ini ED terhadap KK itu koefisiennya itu adalah 0,3173. Artinya pengaruh positif ya, koefisiennya itu positif, artinya ada pengaruh positif. Nilai T-nya itu 4,1547, lebih besar dari 1,96. Lalu nilai P-nya juga lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan ya, ada pengaruh yang signifikan efikasi diri ini terhadap kesiapan kerja. Lalu kita lihat MB ya, regresi MB ke KK ini atau model B ya. Model B ya, motivasi belajar terhadap kesiapan kerja atau variabel mediator ini terhadap kesiapan kerja. Nah, model B ini kita lihat koefisiennya itu juga positif ya, 0,226. Artinya ada pengaruh positif. Nilai T-nya juga 2,3487. Ini juga nilainya lebih dari 1,96. Dan nilai P-nya, p-value-nya itu 0,02, lebih kecil dari 0,05. Artinya motivasi belajar ini juga berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Nah, jadi semuanya berpengaruh ya. Model A itu juga dari kinerja, dari efikasi diri terhadap motivasi belajar itu juga berpengaruh. Model B, motivasi belajar terhadap kesiapan kerja juga berpengaruh. Model C, kesiapan kerja terhadap efikasi diri terhadap kesiapan kerja juga berpengaruh. Nah, sekarang kita ke outcome yang ini, total effect. Nah, total effect ini adalah hasil dari indirect effect dan direct effect. Jadi, saya akan ke bawah saja, langsung ke bawah. Ingin melihat yang direct effect-nya. Nah, direct effect itu ini yang ini, teman-teman. Direct effect itu adalah ini, dari A ke B, itu adalah direct effect ya. Jadi pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja melalui motivasi belajar. Jadi gabungan dari model A ini dengan model B, nah, itu yang disebut dengan indirect effect-nya.
Sedangkan direct effect-nya adalah yang model C ini, pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Nah, kita mau lihat direct effect-nya. Direct effect itu kan sama dengan yang tadi di atas ini, yang ini. Nah, di direct effect ini itu kan efikasi diri berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Karena nilai T-nya kan 4,1547, nilai p-value-nya juga lebih kecil dari 0,05. Jadi di direct effect itu sama. Direct effect ini sudah jelas dia itu berpengaruh ya. Jadi efikasi diri berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Nah, lalu bagaimana dengan indirect effect-nya? Nah, indirect effect-nya itu kita lihat efeknya itu 0,0982. Nah, itu berarti pengaruhnya positif gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat di nilai ini, lower dan uppernya ini, nilai batas bawah dan batas atas itu kan, nilai batas bawah itu kan 0,0142, sedangkan batas atas itu 0,1907, artinya tidak ada nilai 0 di sini. Nah, tidak ada nilai 0 ya, semuanya di atas 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada nilai 0-nya, nilai 0 itu misalnya begini, misalnya batas atasnya ini minus ya, lalu batas bawahnya ini minus, lalu batas atasnya itu plus, maka itu ada nilai 0-nya. Tapi ini kan semuanya dia tidak memiliki nilai 0, maka kalau karena dia tidak memiliki nilai 0, maka bisa kita katakan ini indirect effect-nya ini signifikan, artinya ada pengaruh dari motivasi belajar, atau motivasi belajar ini itu memang memediasi pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja. Namun efek mediasinya ini itu bisa dikatakan efek mediasinya itu parsial ya, karena tanpa motivasi belajar pun efikasi diri itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja secara langsung gitu, tanpa motivasi belajar. Karena kita lihat di direct effect-nya itu kan berpengaruh ya, ini direct effect-nya, direct effect dari efikasi diri terhadap pengaruh efikasi diri terhadap kesiapan kerja itu kan berpengaruh gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa tanpa motivasi belajar pun efikasi diri itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja secara langsung. Jadi motivasi belajar ini dia memediasi ya pengaruh dari efikasi diri terhadap kesiapan kerja, tapi efek mediasinya itu hanya bersifat parsial atau partial mediation ya, partial mediation. Nah, kita lihat di total effect-nya juga itu signifikan gitu ya. Ini nilai T-nya kan 6 ya, p-value-nya lebih kecil dari 0. Nah, total effect-nya itu signifikan karena memang di direct effect dan indirect effect-nya itu kan semuanya signifikan. Jadi menghasilkan total effect yang signifikan juga. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dengan menggunakan proses makro ini kita tidak memerlukan lagi uji Sobel ya, untuk untuk menghitung di indirect effect-nya. Untuk menghitung indirect effect sama total effect-nya itu kita nggak perlu gitu, karena sudah ada ini proses makro ini. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Kita bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Dan ya, terima kasih.